Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Pradana Malbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan dari kode praktikum tentang praktikum syaratan yaitu tentang information search. Nah, di sini saya akan memulai dengan presentasi dengan share eh, laporan saya dulu. Nah, di sini ini adalah laporan saya yaitu mengenai information search di mana ini dimulai dari bagian pertama yaitu mendefinisikan graf dan heuristik, lanjut kepada bagian dua greedy based search, lanjut di bagian ketiga itu ada all-star search, lalu ada dikasih tugas latihan mandiri yaitu mencari dua contoh tugas, contoh eh, memperdalam memperdalam latihan praktikum dan yang terakhir itu disuruh untuk membuat tugas tentang information search. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui kode. Dimulai dari latihan yang pertama. Nah, mulai dari bagian pertama, di mana bagian pertama ini merupakan eh, di mana kita menyiapkan data graf dan nilai heuristik, yaitu graf itu direpresentasikan sebagai dictionary, di mana setiap kota itu terhubung ke kota lain dengan jarak tertentu. Misalnya itu kan ada Atlanta. Atlanta itu terhubung dengan ke Charleston sejauh 116, Nashville sejauh 67, dan seterusnya. Jadi, itu kemudian nanti kita juga akan mendefinisikan nilai heuristik untuk setiap kota. Nah, itu perkiraan jarak garis lurus menuju kota tujuan itu Salt ST ini tuh menuju garis lurus Salt ST Mary, di mana setelah data dan graf dan heuristik selesai dimuat, itu program akan mencetak pesan konfirmasi bahwa si datanya itu berhasil dimuat. Kemudian lanjut kepada bagian kedua, yaitu di mana bagian kedua ini kita berisikan itu implementasi si algoritma greedy. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara selalu memilih kota yang terlihat paling dekat dengan tujuan berdasarkan nilai heuristiknya. Lalu telah memperhatikan perjalanan yang sudah ditempuh. Jadi untuk itu digunakan analisis priority queue agar simpelnya itu dengan nilai heuristik terkecil selalu diambil lebih dulu. Lalu si fungsi itu akan mengembalikan jalur dari kota awal ke kota tujuan sekaligus nanti menghitung total jarak berdasarkan rute yang dilewati. Jadi nanti dalam contohnya itu kan ini ada pencarian ada Salt Mary. Jadi pencarian itu dilakukan dari San Louis menuju Santa Mary. Jadi setelah dijalankan itu, si program nanti akan uh, menampilkan jalur yang ditemukan beserta total jaraknya. Lalu atau memberikan pesan jalur tidak tersedia. Lalu yang terakhir itu bagian yang ketiga. Jadi bagian ketiga itu berikan implementasi algoritma stars search, di mana berbeda dengan si greedy tadi. Si stars ini menggabungkan dua komponen, yaitu biaya perjalanan yang sudah ditempuh yaitu GN dan estimasi jarak tujuan yaitu HN. Jadi keduanya itu dijumlahkan menjadi FN sama dengan GN ditambah HN. Dan nanti sehingga algoritma itu bisa menyeimbangkan antara jalur terdekat sejauh ini dan berdasarkan jarak ke depan. Lalu struktur kodenya itu mirip dengan si GBFS. Ya, tetapi di sini si priority-nya itu si priority queue itu menggunakan FN sebagai prioritas. Jadi nanti program itu menyimpan biaya terendah yang pernah ditemukan ke setiap node agar tidak memproses jalur yang lebih mahal. Nah, dalam contohnya itu pencarian dilakukan dari San Los menuju Salt Mary. Setelah itu dijalankan, lalu si program itu nanti menampilkan jalur terpendek yang ditemukan beserta total jaraknya, lalu akan memberikan pesan jika jalur tidak tersedia. Nah, untuk luaran dari setiap bagian itu adalah ini. Kita lanjutkan kepada tugas latihan mandiri. Nah, dimulai dari latihan mandiri yang pertama itu. Nah, pada latihan mandiri yang pertama itu, ini adalah program yang menggunakan dua algoritma pencarian, yaitu search dan greedy based search. Jadi, pada fungsi si search-nya itu kita memanfaatkan superiority selalu memilih simpul dengan nilai F terkecil. Jadi, yaitu
biaya sejauh ini ditambahkan ke perkiraan ke jarak ke tujuan. Jadi fungsi itu mengembalikan si jalur terpendek beserta total biayanya. Lalu sedangkan pada si greedy, si GBFS ini kita juga menggunakan security queue, namun hanya berdasarkan nilai heuristik tanpa memperhitungkan biaya sebenarnya. Jadi karena itu hasilnya bisa lebih cepat atau bahkan tidak selalu optimal. Namun setelah kedua fungsi itu dibuat, kita akan mendefinisikan sebuah graf contoh dengan bobot pada setiap sisi. Jadi serta sebuah si heuristiknya itu yang menjadi estimasi jarak tiap simpul ke tujuan. Ini nanti jalankan kedua algoritma mulai dari node A menuju node Z. Jadi programnya itu menampilkan jalur hasil si GBFS, kemudian nanti jalur jalur hasil A3-nya itu lengkap dengan total biaya yang lebih akurat. Lalu untuk orangnya ada ini. Lalu kita lanjut ke latihan mandiri yang kedua, di mana latihan mandiri kedua ini yaitu program menerapkan algoritma GBFS, di mana algoritma ini menggunakan priority queue untuk selalu memilih simpul dengan nilai heuristik terkecil. Jadi perkiraan jarak terdekat ke tujuan setiap kali simpulnya itu simpul terdekat simpul diambil. Jadi nanti itu adalah tujuannya itu maka jangan langsung dikembalikan. Jadi contohnya itu kalau belum nanti algoritma itu menemukan pangkalnya dan menambahkannya ke antrean sesuai dengan nilai heuristik masing-masing. Ya sebagai contoh ya si graf itu sederhana, graf sederhana juga dengan titik awal S. Ya, itu kan bisa menuju A atau B. Lalu kan masing-masing itu kan mengarah ke tujuan si G. Nah, si nilai heuristik itu disusun sehingga A terlihat lebih dekat, padahal sebenarnya jaraknya itu lebih lebih jauh, lebih mahal gitu kan. Tetapi ketika program itu dijalankan, nanti si I itu akan menampilkan jalur hasil bus first search dari S menuju B. Keluarannya adalah ini. Lalu kita lanjut kepada yang terakhir untuk tugas mandiri. Nah, tugas ini pertama itu program ini mengimpor modul HIPKI. Nah, itu akan dipakai untuk membuat priority queue. Karena kan Astar butuh selalu memilih dengan nilai prioritas terkecil. Lalu kita mendefinisikan sebuah fungsi, di mana sebuah fungsinya ini bernama Astar Search. Jadi, yang menerima 4 parameter, yaitu grab, heuristic, start, dan goal. Kemudian, eh, Kemudian nanti sebagai referensi jalur heuristik kan sebagai perkiraan jalur ke tujuan. Nah, si start itu sebagai titik awal, lalu dan goal itu sebagai titik tujuan ke titik akhir. Nah, di dalam fungsi ini kita akan membuat sebuah priority queue awal berisi tuple. Jadi uh, terdiri dari nilai heuristik start, itu biaya awalnya itu 0, baru node start itu node start itu sendiri, serta jalur yang saat ini hanya berisi node start. Itu nanti kita juga membuat dictionary visit cost yang ini. Kita buat dictionary visit cost di mana untuk mencatat biaya terbaik menuju setiap node yang pada awalnya berisi biaya 0 ke node start. Kemudian nanti kita masuk ke dalam perulangan while. Jadi di dalam perulangan while ini akan terus berjalan selama priority queue-nya itu tidak kosong. Dari priority eh, dari si priority queue itu kita mengambil dari sisi prioritasnya itu kita mengambil elemen dengan prioritas paling kecil. Nah, yaitu si tabel yang berisi nilai F dan nilai G. Nah, kan di sini memilih nilai F dan nilai G. Jadi, node set itu dan si jalurnya. Jadi, jika nodenya itu sedang kita proses, kebetulan itu adalah node tujuan, maka si fungsi langsung mengembalikan jalur yang sudah terbentuk beserta total biayanya. Nah, jika belum sampai tujuan, maka nanti kita melihat nih semua tetangga dari node tersebut. Nah, untuk setiap tetangga dan eh, menghitung biaya baru yaitu kita biaya barunya itu kita si G-nya itu kan ditambah nanti biaya X menurut tetangga. Itu jika biaya barunya itu nanti lebih kecil daripada biaya terbaik yang pernah tercatat untuk tetangga si tersebut, maka kita memperbarui si dictionary visit ini, si dictionary visit cost-nya itu. Nah, setelah itu nanti
Setelah itu nanti kita hitung nilai F baru sebagai G baru tambahkan harus tetangga. Lalu nanti kita masukkan si tabel lengkap berisi F, G baru ke not tetangga itu. Nah, jalur yang sudah diperbarui itu kita masukkan ke dalam si periodic queue. Nah, jika perulangan itu selesai, kita akan perulangan itu selesai tanpa tujuan, nanti fungsi itu akan mengembalikan nilai nol, non atau nol. Nah, itu sebagai tanda tidak ada jalur yang tersedia. Jadi setelah fungsinya itu nanti selesai, ya bagian berikutnya itu berisi contoh penggunaan. Nah, itu nanti kita mendefinisikan sebuah grab berbau sederhana, di mana di sini S-nya itu di mana di sini S-nya itu terhubung ke A dan ke B. Lalu A menuju C, B menuju D, dan baik C maupun D menuju G. Nah, dengan biaya masing-masing, kemudian kita juga mendefinisikan heuristik untuk tiap node, yaitu perkiraannya itu biaya menuju G. Jadi heuristik ini penting untuk mempercepat pencarian jalur terpendek. Jadi setelah itu kita tambahkan nih blok if name name, di mana kita tambahkan nih blok if name name yang ini if name itu adalah main, itu agar yang ini agar prosesnya itu hanya dijalankan ketika si filenya itu dieksekusi langsung. Jadi di dalam blok ini kita tetapkan si startnya itu sebagai S dan si goalnya itu sebagai G. Lalu kita panggil si fungsi A startnya ini, kita panggil si fungsi A start search-nya itu untuk dengan si grab heuristik itu kita panggil dengan grab yang sudah dibuat. Nah, jadi hasilnya itu disimpan ke dalam variabel path dan cost, di mana akhirnya itu program akan mencetak teks bahwa asar itu sedang dijalankan lalu menampilkan jalur terpendek yang ditemukan dengan format S, S, B, D, dan G, serta mencetak total biaya jalur tersebut yang jalurnya terpendek. Nah, seperti ini hasil luarannya. Jadi demikian presentasi yang bisa saya presentasikan dan paparkan dari praktikum yang keempat certan. Apabila di dalam presentasi dan pemaparan ini ada kesalahan, saya mohon pengertiannya dan feedback dari Bapak agar saya dapat memperbaikinya ke presentasi-presentasi praktikum berikutnya. Terima kasih.